Shalom saudara, bolehkan saudara lambaikan tangan, haleluya. Berapa banyak saudara diberkati, saudara bersuka cita malam hari ini ada di rumah Tuhan, amin. Saudara lihat kanan kiri saudara, katakan kamu akan mengalami terobosan malam hari ini. Ngomongnya yang mantap, kamu akan mengalami terobosan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara siap dengar firman Tuhan, amin. Ya saudara, malam hari ini saya akan mau share buat kita semua. Kalau kemarin waktu yang lalu saya kasih judul sharing firman saya adalah padang gurun. Tapi malam hari ini saya mau sharing tentang badai, saudara ya. Pak, ini kok ngeri semua khotbahnya? Enggak, saudara ya. Saya percaya bahwa di dalam badai Tuhan juga hadir. Amin. Bahkan di dalam badai, setelah badai terjadi, maka yang terjadi adalah kebangunan rohani, saudara. Amin. Karena itu saya mau share, kalau saudara mau catat dengan segala sesuatu, saudara tulis judul khotbah saya adalah badai di dalam kebangunan rohani, saudara. Ya, Alkitab mencatat bahwa terjadi 3 kali badai besar, saudara, yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang ada di firman, saudara. Siapa mereka? Mereka pertama adalah Yunus, kedua Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dan yang ketiga, bagaimana Paulus juga mengalami sebuah badai besar. Saya berdoa malam hari ini setiap kita nih bukan cuma sekedar duduk, dengar, dan kita cuma pulang tanpa nggak ngerti apapun Tuhan mau bicara, apa yang Tuhan bicara dalam setiap kita. Tapi biarlah kita nih bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Amin. Yang pertama kita buka dalam Yunus pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Saudara, badai pertama ini adalah yang dialami oleh seorang yang namanya Yunus. Yunus pertama, ayat pertama sampai dengan ayat keempat. Firman Tuhan katakan demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan. 2 kali ditulis saudara, baru 3 ayat. Ya, kata-kata ditulis jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Apa yang dialami Yunus hari itu, dia mengalami sebuah badai besar yang mungkin itu belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Dan kenapa badai itu terjadi, saudara? Karena Yunus, satu hari Tuhan ini datang kepada Yunus dan Tuhan bicara kepada Yunus. Yunus, pergi ke kota Niniwe. Sebab kota Niniwe ini kota yang jahat. Dan kejahatannya mereka sudah ada di hadapanku. Beritakan kabar keselamatan. Sebab kalau enggak, aku akan hancurkan kota Niniwe, kata Tuhan. Tahukah saudara, bagaimana respon Yunus? Dia punya respon yang salah. Begitu Yunus tahu bahwa kota Niniwe mau dihancurkan, dan Yunus punya kesempatan untuk menyelamatkan kota Niniwe, apa yang terjadi dari respon Yunus? Dalam hati Yunus katakan, beneran, syukur. Karena memang kota Niniwe kota jahat. Mungkin beberapa kali orang Israel, mereka juga mengalami kejahatan yang sama yang dilakukan oleh penduduk Niniwe. Begitu jahatnya mereka, sampai Tuhan bilang, bahwa kejahatan mereka sudah ada di hadapanku. Dan hari itu Yunus memutuskan tidak untuk memberitakan kabar. Yunus tidak memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada Niniwe. Karena Yunus berharap biar kapok kota Niniwe. Biar Tuhan mentunggangbalikan. Sebab kalau aku bicara kepada orang Niniwe dan orang Niniwe kalau bertobat, mereka gak jadi dihukum. Bahkan mereka mengalami berkat Tuhan. Karena itu apa yang dilakukan Yunus.
Dia buka Traveloka, dia buka tiket.com, dia cari tiket kapal pesiar saudara dan dia pergi ke Tarsis dikatakan firman. Dan dia jauh dari rencana Tuhan. Yunus semakin jauh dari kehendak Tuhan. Dan yang terjadi di dalam sebuah kapal pelayarannya, kapal pesiar, dikatakan Yunus ini tertidur. Nanti kalau saudara baca ya, satu pasal ini penuh. Yunus tidur, dia mengalami menikmati liburan saudara. Dan tiba-tiba ayat 4 dikatakan, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar saudara. Badai yang pertama yang kita belajar adalah Tuhan memang izinkan kadang-kadang badai itu terjadi. Bukan untuk membunuh Yunus, tapi untuk membuat Yunus bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan, saudara. Tuhan gak jahat. Kalau Tuhan izinkan badai kepada setiap kita, gerejanya anak-anak Tuhan. Tuhan bukan sedang merancangkan kecelakaan. Badai yang Tuhan izinkan bukan hukuman. Sekalipun ya Yunus berdosa di hadapan Tuhan. Dosanya Yunus ini unik saudara. Dia gak bunuh orang, dia gak ambil istri orang, dia gak berzina. Dia tidak memberontak, dia tidak menghujat Tuhan. Tapi di mata Tuhan, dosa adalah dosa. Dan dosa Yunus ini kemungkinan adalah seperti dosa kita kebanyakan. Dosa hamba Tuhan, dosa anak-anak Tuhan, dosa yang tersembunyi. Apa itu saudara? Dosa tidak melakukan kehendak Tuhan, saudara. Makanya Tuhan kirim badai hari itu. Badai yang sangat besar. Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Dia tidak kirim badai kepada gerejanya setiap saudara dan saya. Dan Tuhan berkata gini, lihat nih. Kalau kamu melawan aku coba ini tak kasih badai. Biar lu tahu rasa lu. Biar kamu mati sekalian. Tidak saudara. Tuhan izinkan badai. Kadang-kadang Tuhan izinkan badai, bahkan badai yang besar buat gerejanya. Supaya setiap kita kembali bertobat. Supaya setiap kita kembali kepada kehendak Tuhan. Kita nggak cuma jadi orang Kristen biasa. Hari itu Yunus masih jadi hamba Tuhan kok. Yunus bahkan nggak lakukan dosa kejahatan apapun. Tapi di mata Tuhan yang namanya dosa. Kalau saudara tahu arti kata dosa adalah hamartia. Bahasa aslinya. Dan arti kata hamartia adalah meleset dari tujuan. Berapa banyak seringkali kita merasa, oh saya baik-baik kok. Aku gak punya dosa kok. Aku gak punya salah kok. Tapi sebenarnya dalam kekristenan kita sedang meleset dari panggilan. Kita sedang jauh dari tujuan kita menjadi anak Tuhan. Bagaimana kita jadi orang Kristen. Kita jauh. Berapa banyak? Coba kita cek koreksi diri sendiri. Sebab ini dosa memang gak kelihatan saudara. Dosa jenis ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Seperti yang dialami oleh Yunus. Semua orang satu kapal gak tahu kalau ternyata Yunus yang dosa. Sampai Yunus bilang, aku yang salah di hadapan Tuhan. Makanya Yunus dibuang ke laut. Dan badai itu berhenti. Selama tidak ada pertobatan, percayalah, badai tidak akan pernah berhenti. Saudara. Coba kita cek dosa ini. Berapa banyak seringkali kita ngalami yang namanya, oh kalau saya sudah ke gereja hari Minggu, maka saya sudah seolah-olah melakukan seluruh perintah Tuhan. Ayo, jujur atau jujur saudara. Betul enggak? Kita merasa pulang dari gereja, oh saya enggak perlu kudus. Saya enggak perlu peduli sama orang. Saya enggak perlu lagi beritakan Injil kok. Toh aku sudah ke gereja. Saya enggak perlu ngampuni. Toh tadi aku sudah ke gereja. Di rumah, di bisnis, saya enggak perlu jujur lah. Seperti cara dunia. Nipu sana, nipu sini, dalam bisnis biasa. Dan kita pikir, oh kita biasa. Kita tiru cara itu saudara. Dosa tetap dosa di hadapan Tuhan. Bahkan kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak mau mengampuni. Sekalipun kita bisa tampak baik.
itu dosa di hadapan Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita pelit untuk pekerjaan Tuhan. Kita hitung-hitungan untuk pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, meleset saudara. Karena itu seringkali Tuhan izinkan badai besar dalam kehidupan. Untuk mengingatkan kita, untuk membuat setiap kita berbalik saudara. Sebab kalau enggak berbahaya, tiba-tiba kita jauh daripada Tuhan. Dan tiba-tiba kita hilang dan kita mati saudara. Saya teringat tahun awal sebelum tahun 2000. Kalau saudara perhatikan bagaimana gereja Tuhan ya tahun 80-90, gereja karismatik ini berkembang luar biasa saudara. Penginjilan di mana-mana saudara. Banyak orang-orang jiwa-jiwa baru bertobat. Orang yang gak kenal Injil, gak kenal Kristus. Mereka datang, mereka terima Yesus, mereka dibaptis. Dan gereja mengalami pertumbuhan rohani pesat. Tapi saudara perhatikan, sejak tahun 2000-an, ya secara fisik gereja besar, tapi gereja sudah mulai kehilangan tujuan. Gereja nggak lagi cari jiwa, bahkan beberapa gereja besar, waktu saya datang, kami bercerita tentang misi penginjilan, sudah nggak ada rasa di dalam mereka. Mereka pikir, oh gerejaku juga maju kok. Gerejaku di kota besar, mereka nggak sibuk lagi cari jiwa seperti dulu di tempat-tempat yang sunyi. Mereka nggak lagi sibuk kepada orang-orang miskin, orang-orang yang telantar. Apa yang dilakukan oleh gereja-gereja modern saudara? Mereka sibuk bangun gedung yang besar. Mereka sibuk beli sound system yang lebih besar, lebih hebat. Mereka sibuk siapa yang punya layar LCD lebih besar saudara hari-hari itu saudara. Sampai di satu titik terjadi pandemi dan di mana gereja tutup semuanya saudara. Hampir sebagian besar gereja mereka berkata beneran gak ada ibadah gak repot, gak ada pengeluaran gak repot. Apa yang mereka pikirkan bukan lagi jiwa-jiwa, tapi sementara beberapa gereja terus bergumul untuk jiwa-jiwa, bergumul untuk jiwa-jiwa saudara. Badai besar terjadi, membangunkan banyak gereja, menyadarkan banyak gereja. Dulu sebelum pandemi saudara ya, kalau saya ini cari khotbah-khotbah yang bagus dari hamba-hamba Tuhan, sulit saudara. Bayar semuanya ya. Kalau saudara tahu dulu zamannya belum ada CD ya, belum zamannya MP3. Saya kalau beli kaset itu bisa 1 dus saudara. Saya ke Surabaya, ke Jakarta, pesen kaset bisa bawa pulang. Satu seri. Kaset khotbah, CD khotbah. Dan berbayar semuanya. Karena gak gampang cari pengajar-pengajar hebat. Karena semuanya berbayar. Kita bayar, lu bisa dengar. Kamu bisa punya berkat. Tapi sejak pandemi, Tuhan sedang tekan gerejanya. Tuhan sedang goncang dan bangunkan gereja yang tidur. Dan saya melihat, tiba-tiba semua gereja online, saudara. Hari ini kalau saya mau belajar, saudara belajar khotbah dari siapapun, saudara nggak perlu bayar mahal, betul saudara ya. Saudara mau cari pembicara-pembicara hebat, saudara mau bertumbuh dalam firman, tinggal buka YouTube, semua ada. Mau pembicara dalam negeri, luar negeri dengan mudah. Sejak pandemi gereja tersadar, gereja terbangun. Tapi adakah gereja yang nggak bangun? Ada. Dan gereja-gereja yang tidak terbangun hari ini tutup saudara. Pelayanan habis. Penyembahan habis. Ibadah habis. Karena tetap mereka mengeraskan hati dan mereka tidak sadar. Saya berdoa hari-hari ini supaya satu pun dari kita tidak ada yang tertidur kepada panggilan Tuhan. Yang setuju katakan amin saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan badai sebab percayalah, di balik badai ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Di
Di balik badai ada yang namanya kebangunan rohani, saudara. Berapa waktu yang lalu saya mendengar, ini yang disebut dengan kesuaman yang sedang melanda gereja. Dan ini mengerikan, saudara. Setiap kita, saudara dan saya, kita tidak ada yang kebal dengan suam. Kita tidak ada yang kebal karena kecewa, pahit. Tidak ada yang kebal setiap kita. Ini dari apa yang namanya mundur, bahkan dikatakan jauh daripada Tuhan. Ada banyak hal yang iblis akan coba serang buat saudara dan saya. Supaya roh kita ini mati. Supaya setiap kita jauh daripada Tuhan. Iblis tidak pernah tinggal diam. Dia akan lakukan apa saja untuk menyeret kita ini jauh daripada Tuhan. Kepahitan, kecewa, banyak hal. Dan kadang-kadang Tuhan perlu guncang kekristenan hari-hari ini. Saudara lihat hari-hari ini ya, di Amerika sedang ada yang ngalami namanya kebangunan rohani, lawatan Tuhan. Apa itu kebangunan rohani? Kebangunan rohani itu adalah, lawatan Tuhan itu adalah gini loh. Kalau Tuhan hadir, orang gak usah khotbah, gak usah naik pujian, gak usah ada musik. Orang akan tersungkur dan ada pertobatan. Orang akan nyembah Tuhan dan tidak pernah selesai, saudara. Gak bisa berhenti. Dan ini sedang terjadi di Amerika hari ini. Ya. Tanggal 8 Februari di sebuah kampus namanya Asbury University di Kentucky, saudara ya. Mereka punya ini sekolah universitas Kristen. Setiap pagi mereka punya yang namanya devotion. Devotion ini apa? Renungan pagi, ya, seperti sekolah Kristen pada umumnya. Ibadah biasa. Tapi hari itu tiba-tiba beberapa mereka anak-anak muda, mereka datang sama Tuhan dengan rasa haus dan lapar. Kenapa? Amerika mengalami yang namanya resesi besar luar biasa, saudara. Hari ini Amerika sedang mengalami banyak yang namanya pengangguran. Orang gak bisa sekolah, orang gak bisa makan, orang gak bisa beli baju. Bahkan banyak dari mereka gak punya rumah, saudara. Mereka sedang mengalami yang namanya goncangan, tekanan, badai. Karena itu hari-hari ini mereka sedang cari Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Dan hari itu tanggal 8 Februari Tuhan melawat ini sekolah, saudara. Tiba-tiba pujian satu dinaikkan, semua orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Orang-orang maju di depan altar mimbar, saudara. Mereka tersungkur, mereka bertobat, mereka mengaku dosa mereka. Mereka berbalik kepada Tuhan. Tahukah saudara, Amerika sedang mengalami yang namanya kejatuhan moral luar biasa. Anak-anak muda, mereka sudah biasa dengan LGBT itu biasa. Penyembahan berhala itu biasa. Ketidakkudusan biasa di kalangan mereka. Kawin cerai itu biasa. Akses pornografi, narkoba terbuka bebas hari itu, saudara. Sampai kadang-kadang Tuhan butuh goncang mereka, saudara. Dan hari ini mereka mengalami yang namanya pertobatan besar. Mereka sedang mengalami lawatan Tuhan hari ini. Saya sampai tadi pagi ngomong sama istri saya. Yuk kita ke Amerika yuk. Karena saya lihat, saudara nanti boleh lihat di YouTube ya. Itu orang ngantri di depan kampus, saudara. Kedinginan tengah malam, dari pagi sampai malam mereka ngantri pengen masuk. Karena sebagian kalau mereka keluar mereka baru boleh masuk. Dan ibadah 24 jam non-stop, saudara. Ini sudah 10 hari, enggak berhenti. Siang dan malam, pagi siang malam, saudara. Mereka nyembah Tuhan. Mereka ketemu Tuhan, mereka mengalami lawatan Tuhan. Saya berdoa, bukan kita ke Amerika, tapi lawatannya juga ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin, saudara. Lawatan Tuhan akan terjadi. Dan saya bersyukur, saya tanya Tuhan, kenapa kok bukan di gereja? Justru kok ada di kampus, itu kampus kecil. Tuhan bilang, aku bisa lawat dimanapun, bahkan di rumah-rumah. Saya selalu berdoa Tuhan, kalau engkau hadir di kota ini Tuhan, lawat rumahku terlebih dahulu Tuhan.
Dan saya berdoa setiap kita akan mengalami lawatan Tuhan, blessing yang luar biasa. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin. Karena itu ayo, badai enggak mematikan kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan badai supaya kita kembali kepada jalan Tuhan. Badai yang kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kita buka Markus 4 ayat yang ke-35 sampai 41. Markus pasal yang keempat, ayat 35, kita baca sampai ayat yang ke-41. Hari itu Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya untuk menyeberang ke sebuah pulau. Dan mereka harus menyeberang melalui sebuah danau di tengah malam, saudara. Ayat 35 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, ya, kalau dalam terjemahan lain ini waktu bukan petang, tapi gelap, benar-benar gelap. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Hari itu Yesus mengajak para murid ke dalam sebuah perjalanan misi. Dan mereka sedang menyeberang ke sebuah pulau, namanya Pulau Gerasa. Kita tahu di Pulau Gerasa ada yang namanya legion. Ya, seorang yang kerasukan ratusan ribu, satu kompi, ya bukan satu dua setan. Satu kompi sepasukan setan, saudara. Dan tiba-tiba di dalam perjalanan mereka di tengah malam, di tengah kegelapan malam juga sama. Mereka mengalami yang namanya badai yang sangat besar hari itu. Sampai badai ini dikatakan sampai membuat para murid takut. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau sampai para murid takut mengalami badai. Siapakah murid? Murid-murid ini bukan orang kantoran. Murid-murid ini bukan pendeta yang enggak pernah melaut. Murid-murid ini adalah para nelayan ulung. Kita tahu, saudara ingat, mereka adalah orang-orang dari daerah Genesaret. Dan mereka adalah nelayan ulung. Tapi hari itu mereka tahu bahwa badai yang seperti ini akan membunuh mereka. Badai seperti ini mereka tahu bahwa ini akan membalik dan menenggelamkan perahu mereka. Karena itu mereka begitu ketakutan luar biasa, saudara. Saya teringat beberapa tahun yang lalu waktu kami ini pelayanan misi di Kupang, saudara. Kami harus melayani sebuah pulau namanya Pulau Semau. Ya, beberapa saudara yang ingat ada beberapa tante-tante, mak-mak di tempat ini, saudara ya. Itu 3 kapal, kita jadi 3 perahu ya, bukan kapal. Kita berangkat bersama anak-anak muda. Saya masih ingat itu pertama kalinya anak saya, Joel itu ikut pelayanan misi dengan saya. Dia masih umur SMP kalau nggak salah, kelas 1 atau kelas 2. Ya. Kami berangkat pagi. Waktu kami berangkat pagi, kami lihat pemandangan, oh luar biasa ini danau, ini ya, maaf, itu laut, selat ya. Luar biasa, hijau dan airnya biru. Biru kehijau-hijauan dan langitnya cerah. Kami KKR sampai malam, selesai KKR jam 12, jam 1 malam kami kembali ke dermaga dan kami harus naik perahu lagi untuk kami pulang ke Kupang. Sebab di sana nggak ada penginapan, itu daerah minus, daerah miskin sekali, saudara. Dan kami pulang di tengah naik kapal dan di tengah perjalanan, di tengah laut. Itu gelap ternyata kalau malam.
Kita nggak bisa lihat apapun kecuali senter yang ada di depan perahu kita, saudara. Lainnya ke belakang, ke atas, ke bawah, kemanapun gelap. Kalau ke atas cuman bintang yang kami lihat, saudara. Tapi untung malam itu tenang, lautnya tenang. Tapi sekalipun tenang, jujur dalam hati kita semua takut. Dan saya cuman teringat bagaimana kisah Yesus dan murid-muridnya. Ini jangankan badai seperti ini. Hanya karena kalau ada angin kencang aja, karena beberapa kali kami juga ngalami yang namanya angin kencang, saudara ya, di tengah laut. Brrr gitu saudara ya, jujur kami semua ketakutan. Kami ngeri, karena kami nggak tahu di depan apa, di belakang apa. Kalau ini kapal terbalik, siapa menyelamatkan siapa, saudara? Tapi hari itu mereka benar-benar mengalami badai besar. Dan badai ini bukan karena Tuhan yang kirim. Kalau badai pertama yang dialami oleh Yunus, karena memang Tuhan izinkan. Tapi badai kedua yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, karena serangan dari setan. Karena iblis nggak terima. Tahukah saudara, berapa banyak seringkali kita juga sama. Di dalam kita ini jadi anak Tuhan. Waktu kita mulai bersungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Kita mulai bersungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Seringkali iblis enggak terima. Iblis selalu masukkan, mencoba menggagalkan kita. Mencoba membuat kita ini tenggelam. Mencoba membuat menarik hidup kita ini. Bahkan kita ini jauh. Bahkan kita membatalkan perjalanan kita. Melakukan kehendak Tuhan, saudara. Ada banyak cara iblis selalu lakukan. Untuk kita ini menjadi lemah. Apa yang iblis lakukan, saudara? Iblis tidak pernah tinggal diam. Kalau dia enggak goncang ekonomi saudara, iblis kadang-kadang goncang melalui kekecewaan. Kecewa dengan siapa? Siapa saja bisa akan mengecewakan kita. Mungkin dari pemimpin, mungkin dari pasangan. Kalau dari pasanganmu enggak bisa, dari pemimpin enggak bisa. Iblis bisa buat kita kecewa dengan teman pelayanan kita. Bahkan iblis bisa buat kita kecewa dengan anak-anak kita. Dengan keadaan kita. Membuat kita ini menjadi tawar. Membuat kita ini menjadi, ngapain aku ikut Tuhan? Dengan sakit penyakit yang gak sembuh. Dengan ketakutan-ketakutan yang selalu iblis coba serang habis-habisan. Menyerang setiap kita. Sebab iblis tahu, kalau ini orang melakukan kehendak Tuhan, bahaya. Kebangunan rohani akan terjadi. Dan itu adalah sebuah kabar buruk bagi kerajaan setan. Di mana ada pertobatan, itu adalah kabar buruk bagi kerajaan setan. Di mana ada damai sejahtera, di mana ada firman Tuhan, di mana ada kerajaan Allah berdiri. Di rumah saudara, di bisnismu. Tahukah, itu menjadi kabar buruk buat setan. Makanya iblis, setan dia nggak pernah terima. Berapa banyak tiba-tiba hubungan suami istri menjadi panas. Hubungan dalam pelayanan menjadi panas. Hubungan dengan sesama kita jadi panas. Di dalam bisnis. Saya berdoa setiap kita. Kalau hari ini engkau sedang dihadang oleh badai. Dan saudara tahu, saya sudah lakukan Pak kebenaran firman. Dan toh tetap badai itu menghadang saudara. Jangan pernah menyerah. Sebab di balik badai ada kebangunan rohani, ada kemuliaan Tuhan. Hari itu Yesus lolos. Para murid lolos. Dan yang terjadi mereka melayani, satu orang dimenangkan buat Tuhan. Kalau Yunus tadi khotbah saudara, satu kota bertobat, itu lawatan saudara. Lawatan besar. Satu kota bertobat, rajanya bertobat, serukan puasa 3 hari, semua rakyat, anak, orang-orang besar, anak-anak kecil, bahkan sampai hewan ternak, sapi, anjing, kucing yang ada di rumahnya semuanya puasa. Dan rajanya bilang gini, kalau kita nggak berpuasa, kita nggak bertobat, mati kita, Tuhan akan tebang. Satu kota dimenangkan. Yesus melewati badai bersama muridnya. Satu orang dimenangkan. Lah kok cuma satu orang? Tunggu dulu, nanti saudara baca ya.
Itu kisahnya saudara. Di Markus 5 ya. Satu orang dimenangkan. Waktu satu orang ini dimenangkan, dilepaskan dari kuasa jahat. Dia bilang gini, boleh enggak Tuhan, guru aku ini ikut kamu. Lalu Yesus bilang, no kamu tinggal di sini. Beritakan kabar baik. Tahukah saudara, di daerah itu ada 10 kota. Dan firman Tuhan katakan, 10 kota, seluruh orang di Dekapolis, itu artinya 10 kota. Mereka takjub, mereka percaya. Dan saya katakan itulah revival saudara. Itulah kebangunan rohani yang terjadi saudara. Apa yang harus kita lakukan di tengah badai waktu iblis menyerang? Kita belajar daripada apa yang Yesus lakukan. Dikatakan Tuhan Yesus ngapain? Dia tidur di kapal. Dan Yesus terbangun bukan karena badai. Dia tidak terganggu sama sekali dengan badai. Badai tidak membangunkan dia. Tapi apa yang membuat Yesus bangun? Karena muridnya membangunkan. Seruan dari muridnya, saudara. Hal yang pertama yang kita belajar. Kadang-kadang kita ini perlu yang namanya tenang. Kita perlu yang namanya kuasa kedamaian. Peace, the power of peace ada di dalam kita, saudara. Kenapa? Sebab Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Bukankah Tuhan yang Raja Damai? Dia ada bersama kita. Makanya Yesus dikatakan dia tidur. Dan tahukah saudara, kadang-kadang Tuhan sedang ajarkan buat saya juga. Di tengah badai jangan panik nak. Jangan takut, jangan khawatir. Sebab para murid mereka khawatir, mereka panik, mereka berteriak. Mati kita, badai besar, kita akan tenggelam. Tahukah saudara, badainya tetap jalan. Badai tidak berhenti karena kita panik. Tapi apa yang membuat badai ini berhenti? Waktu ada seseorang yang ada di dalam hadirat Tuhan, tetap tenang. Yesus punya yang namanya kuasa damai di dalam dirinya. Dia bangun dan dia perintahkan, diam dan tenanglah. Dan tiba-tiba semua danau, semua angin ribut, dikatakan danau itu menjadi teduh sekali. Kita buka dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan demikian saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah apa saudara? Tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berapa banyak kita memilih untuk menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan pelayanan, kita menyalahkan pasangan. Bahkan berapa banyak seringkali kita menyesali dengan panggilan kita. Saya pernah mengalami yang namanya menyesal dengan panggilan saudara. Dan apakah itu membuat badai dalam hidup saya berhenti? Tidak. Bahkan semakin besar, semakin saya menyalahkan pasangan saya menyalahkan pemimpin saya menyalahkan nasib saya, dan ujungnya saya kecewa menyalahkan Tuhan. Dan badai tidak berhenti. Semakin saya panik, semakin kita menyalahkan banyak, kita membuat segala sesuatu. Dan tahukah saudara, badai yang harusnya ada di luar, tiba-tiba ada di dalam pikiran dan hati kita. Dan tunggu waktu, tiba-tiba kita mati tenggelam. Tapi firman Tuhan katakan, barang siapa yang menguasai diri dan menjadi tenang, dia bisa berdoa. Karena itu hari-hari ini, kalau kita nggak bangun jam-jam doa kita, kalau kita nggak bawa hati kita dalam namanya rest itu tidur, istirahat dalam hadirat Tuhan. Bangun penyembahan. Bangun jam-jam doa kita hari-hari ini. Sebab firman Tuhan ini, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa itu kesudahan segala sesuatu? Kejahatan, hari-hari yang jahat. Iblis tidak pernah tinggal diam untuk menghancurkan gerejanya. Untuk menghancurkan saudara. Padahal saudara punya sebuah misi untuk memberitakan Injil. Amin saudara. Saudara membawa kemuliaan Tuhan buat keluargamu. Kalau hari ini engkau melihat
Pak, ada badai dalam rumah tangga saya, Pak. Tuhan bilang, jadi tenang dan berdoa. Sebab waktu kamu tenang, kamu punya kuasa dan berkata, hai badai, tenang, diam dan tenang. Waktu saudara melihat ada badai dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, firman Tuhan katakan, jadilah tenang dan berdoa. Masuk dalam hadirat Tuhan, supaya kamu punya kuasa berkata, diam dan tenanglah saudara. Tuhan mau supaya kita ini ada di dalam ketenangan, ada di dalam badai. Yang ketiga saudara, badai yang ketiga. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Jika badai yang pertama, Tuhan izinkan supaya membawa hati kita berbalik. Badai yang kedua, iblis mencoba menghancurkan. Tapi Tuhan mau supaya kita tetap menang, tidak menyerah di dalam badai. Sebab di dalam badai seringkali kita ini nggak bisa melihat saudara, apa yang ada di depan. Dan seringkali membuat kita ini putus asa dengan panggilan, dengan kehidupan. Tapi Tuhan katakan, diam dan jadilah tenang dan berdoa. Badai yang ketiga saudara, badai yang ketiga ini adalah badai yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya pernah khotbah beberapa waktu yang lalu. Dalam Kisah Rasul 27, saya ulang sedikit ceritanya. Hari itu Paulus, dia sebagai tawanan perang. Bersama tawanan perang, 200 tawanan perang di Borgol saudara. Dan dia dikirim ke sebuah kota untuk diadili oleh Kaisar Roma. Tapi di dalam perjalanannya, Paulus kapalnya mengalami yang namanya badai besar. Paulus di Borgol bukan karena Paulus sedang berdosa, tidak. Dia tidak punya salah, dia tidak dosa, dia tidak melawan, dia tidak memberontak kepada Kaisar. Tapi karena dia sedang mengabarkan Injil. Dan dalam perjalanannya, badai besar begitu luar biasa sampai Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 27, 14 hari. Mereka ini terombang-ambing oleh ombak yang begitu besar. Sampai mereka nggak bisa makan. Semua orang, para tawanan, para nakoda, para pasukan, para tentara, kepala tentara, mereka semuanya ketakutan. Dan nggak bisa makan, saudara. Tapi lihat, di tengah-tengah 200-300 orang yang ketakutan, ada satu orang yang hatinya tetap kepada Tuhan, tetap tenang. Dan tiba-tiba malaikat turun di hadapan Paulus. Dan malaikat ini bilang gini, Paulus jangan takut. Sebab kamu semua akan selamat. Hanya kapal ini yang gak selamat, akan karam. Aku akan menyertaimu. Lalu Paulus bilang ke semua orang yang ada di kapal, jangan khawatir. Sebab Tuhan bilang gak ada yang mati kok. Gak ada yang terhilang. Ayo makan, minum. Dan tiba-tiba yang terjadi adalah kapalnya kandas. Apa yang terjadi? Kapalnya tenggelam di sekitar itu beberapa meter dari pantai saudara ya. Mereka tenggelam di dalam keadaan badai. Semua orang menyelamatkan diri ke sebuah pulau. Dan itu pulau nggak tahu seperti apa, nggak terkenal, nggak tahu namanya. Tapi ada penduduk di situ. Ternyata ada beberapa penduduk di situ. Mereka semua dalam keadaan kesakitan, mereka dalam keadaan pusing, mereka dalam keadaan mual, mereka dalam keadaan, saudara tahu ya, bagaimana kapal karam, kapal pecah, tentu nggak terus turun seperti turis bawa koper, saudara ya, dada-dada terus dikalungi bunga, enggak saudara. Dalam keadaan terborgol, kedinginan, sakit, ketakutan, Paulus masih manusia. Dia berjalan di tengah pantai, di pinggir pantai. Dan hari itu tiba-tiba, Paulus menyalakan api karena mereka kedinginan. Hujan lagi, badai. Gak cukup di situ, ular keluar menggigit Paulus. Orang bilang ini pasti sial nih orang. Ya, kena kapal karam digigit ular, mati dia. Karena ini ular berbisa. Tapi tahukah saudara, orang yang tetap setia di dalam panggilan Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna saudara. Gak cukup di situ. Tiba-tiba terdengar orang tua dari kepala sukunya sakit keras. Kemudian waktu didengar oleh Paulus ada orang sakit.
dia sendiri juga dalam keadaan sakit loh. Dia bangkit berdiri, dia tumpang tangan, ini orang sembuh. Dan yang terjadi, hari itu terjadi revival, terjadi kebangunan rohani. Semua orang sakit yang ada di daerah situ berbondong-bondong datang dan minta didoakan oleh Paulus. Dan Alkitab mencatat, mereka semua menjadi orang-orang percaya. Saudara lihat, di tengah badai, di tengah masa sulitnya, ada seorang yang namanya Paulus. Dia masih tetap melayani Tuhan, tetap melakukan panggilannya, saudara. Berapa banyak hari-hari ini kita gereja Tuhan, kita terlalu cemen. Hanya gara-gara masalah sedikit, kita sudah ngomong, aku mundur aja dari Tuhan. Aku enggak pelayanan, enggak Kristen-Kristenan Pak. Alkitab ajarkan di dalam badai yang ketiga, kalau badaimu enggak berhenti, kalau mungkin badaimu belum berhenti, engkau sudah berdoa, engkau sudah berpuasa, engkau sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi badai itu belum berhenti. Kita belajar dari Paulus, apa yang dilakukan oleh Paulus. Dia tetap mengikuti Tuhan. Dia tetap memutuskan untuk melayani Tuhan. Dia tetap memutuskan untuk berjalan dalam panggilan Tuhan. Dan tidak meninggalkan Tuhan, saudara. Dan hari itu di tengah-tengah perjalanannya, di tengah-tengah kesulitan, di tengah badainya, dia melihat tangan Tuhan, dia melihat perlindungan Tuhan, dia melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan hari itu, di pulau itu orang-orang bertobat, saudara. Saya teringat dengan kisah dari Bu Suset Hetting. Satu hari dia sebelum melayani di Papua, saudara ya, sebelum menetap di Papua. Dia ada di sebuah kota di Papua dan dia hari itu jadwal pelayanannya di sebuah kota yang lain. Ya, karena nggak ada penerbangan pesawat biasa, maka harus pakai helikopter, saudara. Karena nggak ada mobil yang bisa lewat, nggak ada jalan. Ya, hari ini mungkin sudah beberapa jalan dibangun oleh Pak Jokowi. Dan yang terjadi mereka semua persiapan naik helikopter dalam perjalanan. Dan tiba-tiba di dalam perjalanan pelayanannya sebelum masuk dalam kota yang dituju, saudara. Terjadi badai besar, angin ribut, awan gelap. Sehingga ini awan nutup jalan, sehingga pilotnya bilang, aku nggak tahu harus jalan kemana, sebab semua tertutup awan. Kalau enggak ini bahaya, pesawat kita bisa jatuh. Dan mereka memutuskan, ini kalau mereka balik, ini bensin juga nggak cukup, bahan bakar nggak cukup. Mereka memutuskan untuk turun hari itu di tengah hutan yang mereka tidak tahu itu seperti apa. Mereka cuma cari lapangan yang kira-kira tuh helikopter bisa turun. Turunlah helikopter di tempat itu, saudara. Tanpa ada yang tahu itu di mana. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Di tengah hutan, di tengah lembah pegunungan. Itu sampai kalau helikopter turun, ternyata ada beberapa penduduk. Mereka tahu dengar ada helikopter turun, mereka lari semburat keluar dari rumah, mereka takut, saudara. Helikopter itu turun, menyelamatkan diri karena ada badai di atas. Lalu mereka bilang gini, wah pelayanan terus gimana? Ya sudah, komunikasi gak ada, rusak semua. Gak ada sinyal, gak nyambung karena tertutup badai. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang gini, loh ini ada pembicara, ada penerjemah. Buat KKR di situ. Mereka lakukan apa, saudara? Ini di tengah badai mereka sendiri kehilangan arah. Mereka nggak tahu apa yang akan terjadi. Mereka harus tidur atau harus mereka gimana setelah itu. Mereka memutuskan untuk tetap melayani. Dipanggil semua penduduk desa, jangan takut sini. Apa yang terjadi, saudara? Mereka memberitakan firman di tengah hutan, saudara. Itu firman diberitakan. Semua orang mengalami lawatan Tuhan. Semua orang mengalami pertobatan di tempat itu. Semua orang mengalami mujizat di desa yang terpencil di tengah hutan hari itu. KKR selesai. Bu Suset dan timnya pamit. Daya, ini sudah sekian jam kelihatannya di atas awan sudah mulai bisa. Kalau enggak kita sudah ditunggu. Dan benar ternyata mereka ditunggu timnya.
Timnya yang ada di kota tujuannya sibuk, bingung. Jangan-jangan ini helikopternya hancur di tengah hutan, kemana saudara? Sudah telepon badan penyelamat itu saudara ya. Dan waktu Buset ini dan timnya pamit, mereka semuanya nangis, mereka semuanya megang kakinya. Dan mereka bilang gini, jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan kami. Bisa enggak kamu melayani kami lagi? Sebab hari itu mereka ngalami yang namanya kehausan akan hadirat Tuhan. Mereka bilang gini, Bu, 50 tahun yang lalu ada penginjil datang ke sini. Mereka membawa kita kenal kepada Tuhan. Setelah itu mereka pergi, gak tahu kemana dan mereka gak pernah kembali. Kami kenal Tuhan Yesus. Kami tahu siapa Tuhan Yesus. Tapi kami gak tahu bagaimana kami ini harus melayani Tuhan. Kami gak tahu bagaimana harus kami ini berdoa. Harus bagaimana kami ini dengar firman, bertumbuh dan melayani Tuhan. Bisa enggak kamu tetap tinggal di sini? Tahukah saudara, hari itu kebangunan rohani terjadi. Dan itu membuat hari ini telah dibuka gereja di situ saudara. Di tengah-tengah badai, Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Supaya kita tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Amin saudara. Berapa banyak seringkali kita dengar, saya teringat bagaimana waktu Abraham, kita tahu Abraham istrinya mandul. Dia disuruh Tuhan, Abraham ke sebuah kota, doakan semua wanita yang ada di kota itu. Supaya semua wanita itu, karena mandul, supaya mereka bisa punya anak. Itu pelayanan healing ministry-nya Abraham, saudara. Dia berdoa kepada semua perempuan dan semua perempuan hari itu mereka bisa punya anak. Tahukah saudara? Padahal Abraham sendiri di dalam hatinya, Tuhan, uang aku aja gak punya anak kok, aku disuruh Tuhan melayani. Tapi hari itu Abraham cuma taat. Dan dia berdoa buat orang lain. Dia pulang, dia lihat istrinya tetap belum punya anak. Tapi tahukah saudara, Tuhan tidak pernah lupa kepada perjanjiannya. Tuhan tidak pernah diam kepada orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Setia berjalan bersama Tuhan. Mungkin Abraham hari itu doanya cuman gini, Tuhan kasih satu anak aja cukup kok Tuhan. Kalau aku doakan orang-orang lain punya anak, kasih satu anak cukup. Tuhan bilang, enggak, terlalu kecil impianmu. Keluar dari kemahmu, lihat bintang di langit, lihat pasir di laut. Tuhan bilang, enggak cuman satu anak aku sanggup. Bahkan bangsa-bangsa akan menjadi keturunanmu Abraham. Karena engkau adalah orang yang taat kepada Tuhan. Bagaimana Yusuf juga sama. Yusuf ditangkap. Dia sebelum ditangkap, sebelum dimasukkan sumur, dia punya impian yang besar. Tapi hari itu Yusuf ada di dalam penjara. Apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia tidak menyerah dengan keadaan, Bapak Ibu Saudara. Dia menyapa para tahanan yang lain. Dia dengan bersukacita, halo apa kabar? Gimana keadaanmu? Kenapa kamu murung? Aku bisa bantu apa? Dia tetap melayani Tuhan di dalam badai. Lalu seorang dengan yang lain katakan seorang penjuru makanan, penjuru minuman yang di penjara hari itu. Mereka bercerita tentang mimpinya. Dan Yusuf berdoa minta pada Tuhan apa arti mimpinya. Dan Yusuf melayani mimpi orang lain di dalam penjara. Semua orang dilayani arti mimpinya tepat terjadi dengan apa kata Tuhan. Tahukah saudara, Yusuf sendiri juga punya pergumulan dengan mimpinya. Apa yang menjadi impiannya hari itu tidak terjadi, belum terjadi. Mungkin Yusuf cuma bilang, Tuhan sudahlah. Yang penting ini loh 12 bintang seperti mimpiku ini loh Tuhan terjadi menyembah. Seperti impianku ini loh Tuhan. 12 ikat gandum menyembah. Tuhan bilang, enggak, terlalu kecil impianmu. Karena kamu melayani di masa yang sulit. Aku akan beri impian yang lebih besar. Dan tahukah saudara, dalam sekejap, dalam semalam, Tuhan angkat Yusuf. Tuhan tarik Yusuf. Ada sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sedang percayakan pada orang-orang yang tetap setia melayani di dalam masa sulit. Mungkin hari ini saudara sedang melayani sesuatu yang kau sendiri butuh. Percayalah, mata Tuhan tidak tertutup.
Dia sedang perhitungkan. Saudara mungkin sedang sulit dalam keuangan, tapi sementara kau harus melayani dalam hal keuangan. Percayalah akan terjadi terobosan kepada setiap orang-orang yang percaya, saudara. Saya akan tutup dengan sebuah cerita. Satu hari ada seorang yang dipecat dari pekerjaannya. Dia kehilangan pekerjaan. Dia pulang ke rumah. Dia punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Dia memilih untuk tidak kecewa kepada Tuhan. Besok bangun pagi, jam 8 pagi dia pakai pakaian kerjanya. Dia keluar dari rumah seperti dia akan bekerja. Padahal dia sudah nggak punya pekerjaan. Apa yang dilakukan? Hari itu musim salju lebat. Yang dia lakukan, dia ketuk pintu rumah tetangga sebelahnya. Dia bilang, "Bu, rumahmu ketutup salju. Boleh nggak aku membersihkan salju di depan rumahmu? Aku nggak minta duit. Daripada aku juga nggak punya pekerjaan. Aku nggak punya kegiatan." Lalu dia mulai bersihkan rumah tetangganya. Dia ketuk sebelahnya lagi, dia mulai bersihkan depan pintu rumahnya, tetangganya supaya orang bisa keluar masuk. Lalu orang-orang tetangganya melihat, karena dia tahu bahwa ini orang nggak minta duit. Tapi tetangganya tergerak oleh belas kasihan. Ini orang diberi berkat, bahkan melampaui dari apa yang upah seorang pekerja. Karena dia melakukan dengan ketulusan, saudara. Setiap hari dia lakukan itu, dia keliling dari kampung ke kampung, saudara. Dia melayani orang-orang yang di masa sulit. Sementara dia sendiri juga mengalami masa sulit. Dan Tuhan bisa gerakkan orang, bisa beri dia uang begitu banyak, saudara. Singkat cerita, dia bisa pekerjakan orang lain untuk bantu dia. Dia punya uang lagi, saudara. Dia pekerjakan orang lain lagi. Dia mengalami yang namanya keuangan, terobosan keuangan. Dia beli alat-alat. Dan tahukah saudara, setelah sekian bulan, sekian tahun, dia punya perusahaan besar sebagai pembersih jalan dari salju, saudara. Hari ini Tuhan sedang bicara kepada setiap kita, kepada orang yang tidak menyerah dengan kehidupan, dengan keadaan, dan tetap melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan upah. Amin, saudara. Dan tahukah saudara, jangan saudara pikir, oh kalau upah itu bicara sesuai dengan apa yang aku kerjakan. No. Tuhan yang saudara sembah, dia melampaui segala impian. Dan Alkitab sejarah telah mencatat bagaimana seorang Abraham, dia bukan menerima anak, dia menerima bangsa-bangsa. Bagaimana Yusuf bukan cuman dia disembah oleh keluarganya, dia disembah oleh raja-raja dunia yang hari itu membutuhkan dia, saudara. Dan saya percaya, saudara dan saya, kita adalah penerobos-penerobos di akhir zaman. Kita bukan cuma mengalami terobosan, saudara akan membawa terobosan-terobosan, bahkan buat kota ini. Kalau hari ini mungkin saudara saya nggak bisa makan, Pak. Jangan khawatir, tetap melayani. Saudara akan dipakai Tuhan untuk memberi makan kota. Amin. Pak, saya nggak punya pekerjaan. Jangan khawatir, tetap setia. Saudara akan dipakai Tuhan dan kau akan memberikan lapangan pekerjaan yang begitu luar biasanya buat kota ini, saudara. Amin. Badai bukan untuk menghancurkan, tapi badai untuk membuat hati kita berbalik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini apa yang Tuhan cari? Adakah kita didapati Tuhan masih setia? Kita ini dihadapi Tuhan, didapati Tuhan, masih cinta Tuhan. Atau mungkin hari-hari ini kita sudah mulai padam. Saya minta Bu Tanti bisa maju ke depan. Mungkin hari-hari ini kita mulai padam, kita mulai suam. Saya berdoa malam hari ini, yuk kita ini minta api yang baru daripada Tuhan. Amin, saudara. Kita minta api cinta Tuhan yang menggelora, yang menjadi kekuatan kita berjalan bersama Tuhan. Yang membangunkan kita kembali. Untuk kita ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Haleluya.